siapa? Ini siapa? Saya Rospita Rosmaleng Napurba dengan prodi bimbingan dan konseling semester 3 dengan NIM 23102026. Nama saya Kira Mika Emor dengan NIM 23102055. Nama saya Detria Febriana Mailangkai, NIM 23102041. Nama saya Senita Hasin Lakon dengan NIM 23102009. Saya dari jurusan Bimbingan dan Konseling semester 3. Saya Mega, NIM 23102018, Prodi Bimbingan Konseling. Nama saya Valentina Febriani Pardosi dengan NIM 23102017, Prodi Bimbingan dan Konseling. ITPA atau singkatan dari Inventory Tugas Perkembangan merupakan instrumen yang digunakan untuk memahami tingkat perkembangan individu. Nah, yang dimaksud dari ITP sendiri yaitu untuk menunjang bimbingan dan konseling di sekolah. Dalam ITP sendiri memiliki 4 perbedaan sesuai dengan jenjang, ini dimulai dari SD, SMP, SMA, beserta juga dengan kuliah. Nah, perkembangan instrumen mengacu pada teori perkembangan diri dari Loewe Winger. Dari Loewe Winger sendiri memiliki 7 tingkatan tersendiri sebagai berikut. 1. Tingkat impulsif memiliki ciri-ciri menempatkan identitas diri sebagai bagian yang terpisah dari orang lain. Pola perilaku menuntut dan bergantung pada lingkungan sebagai sumber ganjaran dan hukuman, serta berorientasi sekarang atau tidak berorientasi pada masa lalu atau masa depan. Individu tidak menempatkan diri sebagai faktor penyebab perilaku. 2. Tingkat perlindungan diri memiliki ciri-ciri peduli terhadap kontrol dan keuntungan yang dapat diperoleh dari berhubungan dengan orang lain, mengikuti aturan secara oportunistik dan hedonistik atau prinsip menyenangkan diri, berpikir tidak logis dan stereotip, cenderung melihat kehidupan sebagai zero-sum game, cenderung menyalahkan dan mencela orang lain dengan lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tingkat konformistik dan tingkat sadar diri. Tingkat konformistik memiliki ciri-ciri meliputi 1. Peduli akan penampilan diri dan penerimaan sosial. 2. Cenderung berpikir stereotip dan keras. 3. Peduli akan aturan eksternal. 4. Bertindak dengan motif dangkal atau ingin memperoleh pujian. 5. Menyamakan diri dengan ekspresi emosi. 6. Kurang introspeksi. 7. Perbedaan kelompok berdasarkan atas ciri-ciri eksternal. 8. Takut tidak diterima kelompok. 9. Tidak sensitif terhadap keindividuan. 10. Merasa berdosa jika melanggar aturan. Tingkat sadar diri. Tingkat sadar diri memiliki ciri-ciri meliputi 1. Mampu berpikir alternatif. 2. Mampu melihat harapan dan berbagai kemungkinan dalam suatu situasi. 3. Peduli dalam mengambil manfaat dari kesempatan yang ada. 4. Orientasi pemecahan masalah. 5. Memikirkan cara hidup. 6. Penyesuaian diri terhadap situasi dan peranan. Yang memiliki 7 ciri-ciri. Yang pertama yaitu bertindak atas dasar nilai internal. Yang kedua, mampu melihat diri sebagai pembuat pilihan dan pelaku tindakan. Yang ketiga, mampu melihat keragaman emosi, motif, dan perspektif diri. Yang keempat, peduli akan hubungan mutualistik. Yang kelima, memiliki tujuan jangka panjang. Yang keenam, cenderung melihat peristiwa dalam konteks sosial. Yang ketujuh, berpikir lebih kompleks dan atas dasar analisis. 6. Tingkat individualistik yang memiliki 8 ciri-ciri. Yang pertama yaitu peningkatan kesadaran individualitas. Yang kedua, kesadaran akan konflik emosional antara kemandirian dengan ketergantungan. Yang ketiga, menjadi lebih toleran terhadap diri sendiri dan orang lain. Yang keempat, mengenal eksistensi perbedaan individual. Yang kelima, mampu bersikap toleran terhadap pertentangan dalam kehidupan.
Yang keenam, membedakan kehidupan internal dan kehidupan luar dirinya. Yang ketujuh, mengenal kompleksitas. Yang ke-8, peduli akan perkembangan dan masalah sosial. 7. Tingkat otonomi. Memiliki 9 ciri-ciri yaitu 1. Memiliki pandangan hidup sebagai suatu keseluruhan. 2. Cenderung bersikap realistik dan objektif terhadap diri sendiri maupun orang lain. 3. Peduli akan paham abstrak seperti keadilan sosial. 4. Mampu mengintegrasikan nilai-nilai yang bertentangan. 5. Peduli akan self-fulfillment atau pemuasan kebutuhan diri. 6. Adanya keberanian untuk menyelesaikan konflik internal. 7. Respek terhadap kemandirian orang lain. 8. Sadar akan adanya saling ketergantungan dengan orang lain. 9. Dan mampu mengekspresikan perasaan dengan penuh keyakinan dan keceriaan. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam kelebihan dan kekurangan ITP. Seperti asesmen pada umumnya, asesmen ITP memiliki kelebihan dan juga kekurangan dalam pelaksanaannya. 1. Kelebihan inventory tugas perkembangan. A. Melalui skor hasil ITP, konselor dapat lebih mudah memahami tingkat perkembangan individu. B. Alat asesmen yang dapat digunakan sebagai dasar penetapan program ini, bimbingan dan konseling berbasis perkembangan individu. C. Pengelolaan hasil ATP dapat dilakukan dengan cepat karena dilengkapi dengan program pengelolaan ATP berbasis komputer versi 3.5. Selanjutnya, kekurangan ITP. Yang pertama, belum dapat digunakan sebagai alat seleksi baik untuk menentukan kelulusan maupun untuk penempatan. Yang kedua, skor ITP belum diuji hubungannya dengan aspek perkembangan atau aspek kepribadian lainnya, sehingga belum dapat digunakan untuk memprediksi aspek kepribadian secara lengkap. Yang ketiga, ITP sebagai dasar pengembangan model bimbingan di perguruan tinggi telah diuji secara empiris